Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan bi fadilatil qiyam was-siyam wal Qur'an. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الظلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الصائمون والصائمات، hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajatnya, ampuni segala dosanya, terkabul segala hajatnya, dipanjangkan usianya, dan diterima semua amal ibadahnya, serta dihapus segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita sudah masuk bulan suci Ramadan, tanggal 1. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dari awal-awal bulan Rajab dengan doa balighna Ramadan. Balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami untuk bisa berjumpa dengan bulan yang dirindukan, yaitu Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah kabulkan doa-doa kita. Oleh karenanya dalam sebuah riwayat Rasulullah yubashshir ashabah, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan ucapan qad jaa Ramadan qad adhallakum syahrun mubarak syahrun azim. Wahai sahabatku, telah datang bulan yang kita rindukan, bulan agung, bulan Ramadan, bulan berkah, bulan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan di dalamnya terdapat rezeki mukmin bertambah. Bulan yang di dalamnya terdapat begitu banyak keutamaan-keutamaan. Dan sekarang alhamdulillah kita rasakan bagaimana indahnya Ramadan. Sepanjang saya ngisi kajian di sini, baru kali ini saya sholat di belakang, Pak. Saking bludak jamaahnya, luar biasa. Mau masuk gak cukup, di luar saya. Subhanallah, Ramadan ini luar biasa. Itulah hebatnya Ramadan. Orang yang jarang ke masjid pun ke masjid. Orang yang jarang baca Quran pasti baca Quran. Setidaknya kalau tidak baca, lihat Al-Quran. Itu hebatnya Ramadan. Bulan penuh dengan barokah. Oleh karena itu
Kita mumpung di bulan Ramadan, perbanyak ibadah di dalamnya. Mumpung. Belum tentu kita punya umur masih panjang sampai Ramadan berikutnya. Boleh jadi ini Ramadan terakhir kita, jemaah sekalian. Oleh karenanya sekali lagi jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, di antaranya adalah di bulan ini hal yang paling utama adalah puasa bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis yang banyak riwayatnya, banyak jalurnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala karena Allah, maka ghufira, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Luar biasa ini. Ini menandakan kalau kita katakan dosa yang lalu sudah jelas pernah kita lakukan. Ini ada istilah wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang pun diampuni. Berarti Allah panjangkan umur kita. Itu di antara hikmah ada wa ma ta'akhkhar, Allah panjangkan usia kita. Sehingga kita ketika kita bermaksiat di dalamnya, maka kita diberikan hidayah untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itulah makanya hebatnya bulan puasa. Tetapi puasa yang gimana dulu gitu. Apakah semua orang berpuasa mendapat keutamaan ini? Tidak. Tergantung puasanya. Oleh karenanya jaga kualitas puasa kita, jangan sampai ternodai, terhilangkan pahala keutamaannya. Ada beberapa hal yang dilarang dalam puasa ini, bahkan bisa membatalkan pahala puasanya. Khamsun yufattirna as-shaim, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Bahkan wa yanqudnal wudu, dan bisa membatalkan pahala wudu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-kadzibu, berbohong di bulan puasa. Berbohong di bulan puasa itu bisa menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Yang kedua, wal ghibatu, gibah di bulan puasa. Enak sekali gibah ini, sampai ngabuburit gibah. Padahal gak terasa pahala puasa kita pun tidak sampai kita dapatkan. Yang kedua apa? Yang ketiga adalah wan namimatu, mengadu domba, termasuk yang bisa menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Yang keempat adalah wal yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Dan yang terakhir wan nazar bi syahwatin, dan melihat dengan syahwat. Melihat sesuatu dengan syahwat bisa membatalkan puasa kita. Hati-hati kita punya HP, punya televisi, jangan sampai ada syahwat ketika kita melihat gambar, foto atau video yang ada di dalamnya. Shaimun shaimat yang dirahmati Allah, berpuasa di bulan Ramadan adalah sesuatu amal yang tidak didapatkan dalam ibadah yang lainnya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan setiap amal anak Adam, 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. 1 amal baik dibalas 10, dan bahkan lebih dari itu sampai 700 lipatan, terkecuali puasa. Kalau puasa tidak ada batasannya, berapa jumlah besar
pahala puasa. Kata Allah, illa saum, terkecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Terkecuali puasa. Kalau puasa tidak ada batasannya seperti ibadah yang lainnya. Kalau puasa tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena ketika orang berpuasa benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala, tidak terlihat bahwa dia sedang puasa dibanding ibadah yang lainnya. Sholat terlihat sholatnya, baca Quran juga sama, sedekah pun sama. Tapi puasa tidak ada yang bisa melihat kita sedang puasa. Oleh karenanya Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untuk aku, katanya. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis ada dua perkara yang bisa memberikan syafaat buat kita semua. Yang pertama adalah as-siyam, yang kedua wal Qur'an. As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan membaca Al-Qur'an bisa mensyafaati seseorang di hari kiamat. Yaqulu as-siyam, si puasa berkata, katanya, Rabb, inni mana'tuhu as-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Rabb, sesungguhnya akulah yang menahan orang ini untuk makan, minum, dan melampiaskan syahwatnya. Akulah ya Rabb. Oleh karena itu, fasyafi'ni bih, izinkan aku mensyafaati orang ini. Dengan puasa kita bisa dibela kelak di yaumul qiyamah. Ketika kita nanti hendak dibakar, hendak dimasukkan neraka, datanglah si puasa ini membela kita. Yang kedua apa? Yang kedua wal Qur'an. Si Quran berkata, Rabb, mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Ya Rabb, akulah yang telah melarangnya tidur di malam hari agar dia membaca Al-Qur'an dulu. Akhirnya apa? Kata Al-Qur'an, ya Rabb, izinkan aku memberikan atau membela orang ini ketika dia hendak dibakar dalam api neraka. Ya rahimakumullah, ini yang pertama yang insyaallah kita akan dipanjangkan umur kita. Yang kedua adalah ada hadis mengatakan, man qama ar-ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang qiyam Ramadan, berdiri di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah di malam hari dengan dasar iman dan mengharapkan pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni, baik yang sudah berlalu dan yang akan datang. Alhamdulillah. Kebanyakan orang mengartikan makna qiyam Ramadan adalah sholat tarawih. Kebanyakan para ulama hadis mengartikan qiyam Ramadan al-murad sholat tarawih. Tetapi sebagian mengatakan tidak hanya tarawih saja, melainkan semua ibadah yang dilakukan di malam hari. Bisa membaca Al-Quran, bisa i'tikaf, bisa memberi makan, bisa berdoa, berzikir, dan lain sebagainya. Qiyam Ramadan. Kalau kita bangun malam atau tidak bangun malam, kalau bangun malam setelah tidur, nanti sholatnya disebut tahajud namanya. Tapi kalau kita tidak tidur malam, begadang semalaman, terus ibadah di malam hari dengan sholat puluhan rakaat, maka disebut dengan qiyamul lail, bukan tahajud lagi. Kalau tahajud syaratnya dua: satu, setelah melaksanakan sholat isya
Yang kedua, setelah kita tidur baru tahajud namanya. Kalau tidak tidur sama sekali namanya qiyamul lail, bangun di malam hari. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah puasa Ramadan isi dengan membaca Al-Quranul Karim. Isi waktu-waktu kita dengan membaca Al-Quranul Karim dari mulai pagi, siang, sore, juga malam hari. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk kita baca. Jika memang turun di bulan ini, maka baiknya baca Al-Quran di bulan ini. Sebagaimana hadis salawat turun di bulan Sya'ban, perbanyak salawat di dalamnya, maka di bulan ini pun turunnya Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, luar biasa. Banyak penyebutan namanya. Dalam sebuah kaidah usul fikih ada kaidah menyebutkan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menjadi bukti mulianya yang dinamai. Tadi kita sudah bahas Ramadan syahrus siyam, bulan puasa. Yang kedua syahrul qiyam, bulan qiyam. Yang ketiga syahrus siyam, bulan syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim. Dan ada juga disebut dengan syahrul muwasah, bulan terdapat kasih sayang di dalamnya. Kita lihat sekarang ya, luar biasa Ramadan ini, nampak sekali bagaimana kasih sayangnya sesama muslim kepada kita. Dimanapun kita berada, baik malam ataupun siang, melihat wajah-wajah orang puasa, subhanallah, terlihat aura puasanya itu bercahaya, yang insya Allah membawa kedamaian untuk kita semua. Yang biasanya tidak pernah keluar sedekah, ada istilah ta'jil ya. Ada ta'jil Ramadan. Ada di malam harinya yang biasa nggak pernah teriak-teriak sahur. Imsak, ini muasah luar biasa. Yang kelima disebut dengan syahrul sobri, bulan yang sabar. Di bulan ini kita mencoba sabar, menahan sabar dari mulai pagi sampai sore menjelang maghrib, untuk menahan dari semua syahwat kita. Dan orang yang sabar, sawabuhu al-jannah, tidak lain adalah surga menunggunya. Karena yang biasa masuk surga hanya dua kelompok, satu sabirin, dua syakirin. Satu orang yang sabar, dua orang yang bersyukur. Hanya dua. Ketika orang bersyukur diberikan nikmat, ketika dia sabar ketika mendapat musibah, maka orang tersebut akan mendapatkan surga. Kebalikannya, ada orang yang tidak sabar ketika diuji, atau tidak bersyukur ketika dapat nikmat, maka ini bukan surga bagiannya. Nah, di bulan ini kita lihat, kita tahan kesabaran kita. Berikutnya, di bulan ini pun disebut dengan bulan yang awalnya rahmah, tengahnya maghfirah, akhirnya adalah itqun minan nar. Ada yang mengartikan 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, dan 10 hari terakhir adalah itqun minan nar.
Kalau kita buktikan hadis ini itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau misalnya di awal 10 hari pertama disebut dengan rahmah, berarti berikutnya tidak ada rahmat lagi. Kalau kita artikan pertengahannya bulan maghfirah, pengampunan dosa, berarti di 10 hari pertama dan terakhir tidak ada rahmat, dan seterusnya. Jadi ada yang mengartikan makna di sini adalah kita lihat di hari-harinya. Hari pertama, kedua sampai 30 hari awalnya itu rahmah, kemudian maghfirah, kemudian itqun minan nar. Yang ketiga ada yang mengartikan juga Ramadan. Itu awalnya rahmah, ra. Kedua, pertengahnya maghfirah, mim, Ramadan. Yang ketiga itqun minan nar, ada nun di akhir, Ramadan. Inilah makna dari awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya adalah itqun minan nar. Dan berikutnya jamaah rahimakumullah, jadi mumpung Ramadan ya, jadi ajar usul fikih kita tabarrukan dengan bulan Ramadan, kita kaji temanya dengan bagaimana dahsyatnya keutamaan Ramadan. Ada sebuah riwayat di sini saya bacakan. U'tiyat ummati khamsu layalin khamsu khisalin. Umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Ada 5 perkara yang hanya kita saja yang menerima, umat-umat terdahulu tidak mendapat 5 perkara ini. Yang pertama, hurufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Yang pertama, bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Kan kita mengetahui ya, kalau kita puasa itu rata-rata bau mulutnya. Kenapa? Karena kosong perutnya. Kosong perutnya, akhirnya keluarlah aroma yang tidak sedap. Oleh karenanya, ketika kita sudah terasa mulai bau mulut, dari sinilah kita dimakruhkan untuk bersiwak. Tidak boleh bersiwak. Kapan mulai tercium? Biasanya ba'da zuhur. Setelah zuhur biasanya mulut kita mulai terasa, mulai tercium baunya. Nah, dari zuhur inilah para ulama fuqaha memakruhkan untuk bersiwak. Bahkan sebagian mengatakan kalau ada orang yang mensiwaki orang lain, maka hukumnya haram baginya. Ada orang sedang puasa, kita sengaja siwakin tuh mulutnya, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena menghilangkan pahala puasa. Ketika kita puasa tercium aroma tidak sedap dari mulut kita, itu pahala mengalir. Kenapa? Karena ketika kita merasakan bagaimana bau mulut kita, inilah misik pahala sedang keluar dari mulut kita. Oleh karenanya hukumnya makruh apabila kita menggosok gigi pada zuhur. Tidak ada kesunahan siwak di bulan Ramadan. Apa dasarnya? Inilah dasarnya. Tidak boleh menghilangkan bau mulut di bulan Ramadan. Sama halnya orang yang berperang, berjihad, kemudian dia gugur, darahnya yang kita lihat, yang kita cium, sebetulnya itu lebih harum daripada misik. Dan kelak di yaumul qiyamah akan bersaksi bagaimana harumnya darah syuhada dan bagaimana harumnya bau mulutnya orang yang berpuasa. Ini hanya ada di umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Dan para malaikat, sebagian mengatakan tidak hanya malaikat, semua binatang-binatang
akan beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa sampai mereka buka. Dari mulai sekarang mereka mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni si fulan ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Semua malaikat, semua binatang beristighfar untuk kita yang berpuasa. Sampai kapan? Sampai kita buka puasa. Luar biasa ini. Tidak ada umat yang lain mendapatkan keutamaan ini. Kemudian yang ketiga, wa tusaffadu fihi maraddatus syayatin, dan akan dibelenggu, akan dirantai setan-setan dan godaan-godaannya. Hanya di bulan Ramadan setan akan diikat, akan dibelenggu. Kita bertanya mungkin ya, kalau benar dirantai, dibelenggu, kok kenapa masih ada yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Katanya dirantai, tapi tidak sedikit orang malah menjadikan momen ketika dia ada sebagian daerah ketika subuh ya, itu sengaja mereka keluar dengan pasangan-pasangannya. Bahkan ngubur juga sama, sengaja. Ini kan apakah tidak sesuai dengan hadis ini? Al-Imam Qurtubi beliau ditanya tentang masalah ini, bahwa ada orang berpuasa tapi kok ada maksiat di dalamnya. Padahal Rasul mengatakan di dalamnya dirantai, dibelenggu para setan. Beliau menjawab, yang membuat orang maksiat itu tidak hanya setan saja. Di bulan Ramadan maksiat itu tidak seperti di bulan yang lainnya, tidak separah di bulan yang lainnya. Inilah yang kita rasakan. Kenapa? Karena setan ya rajanya diikat. Adapun ketika orang berpuasa melakukan maksiat di dalamnya, ini bukan karena setan, tapi karena satu, nafsu amarahnya, hawa nafsunya yang berintah. Yang kedua apa? Yang kedua akhlaqul qabihah, dia punya kebiasaan yang buruk. Orang yang sudah punya kebiasaan buruk, ketika masuk Ramadan pun bisa menjadikan apa? Menjadikan kebiasaan yang terus menerus. Inilah alasannya kenapa ada maksiat di dalamnya. Nah, berikutnya wa yuzayyinullahu ta'ala kulla yaumin, dan Allah akan menghiasi, mendandani surga setiap hari. Lalu Allah berfirman, yushiku ibadis salihuna an yakuffa anhumul su'a wal adza. Hampir-hampir di bulan ini hamba-hambaku yang saleh, mereka menahan dari segala keburukan dan segala gangguan-gangguan. Hebatnya Ramadan, rata-rata di bulan ini orang-orang menahan amarahnya, menahan maksiatnya, dan menahan menyakiti orang lain. Oleh karenanya dalam sebuah hadis, ketika kita dimarahin orang, kita puasa dimarahin orang, maka jangan kita lawan dia. Kita ucapan apa? Inni shaimun. Tinggalkan perdebatan, tinggalkan perkelahian. Jika ada yang menantang kita, memaki kita, katakan kepadanya, bila perlu berkali-kali, inni shaim, saya sedang puasa, mohon maaf. Maka orang yang marah kepada kita, mencaci kita, ketika mendengar ucapan inni shaim, luluh hatinya, Pak. Maaf, saya sedang puasa. Luluh. Oh iya, yang puasa, maaf. Ini praktekkan nanti. Kalau kita marah-marah atau dimarahin orang, ucapkan inni shaim, saya sedang puasa. Tahan amarah, tahan nafsu kita. Marah, sombong amat gitu.
Nah kalau kita sudah mengatakan ini shaimun, orangnya masih marah-marah juga, malah nantang berkelahi, mukul kita, sudah lawan saja Pak. Lawan saja. Kalau kita tidak kuat, kalau kita kuat dipukul pipi kanan kita, berikan yang kirinya. Satu lagi Pak, tanggung, berat sebelah nanti. Ini adalah thariqahnya orang dulu. Ketika mereka dimarahin, ketika mereka ditampar, bukannya membalas, tapi mereka malah menyodorkan satunya lagi. Yang kanan ditampar, yang satunya lagi kiri disodorkan. Satu lagi tanggung. Gak marah enggak? Itu orang-orang dulu. Tapi boleh hukumnya kalau kita ditampar orang, kita dicaci orang, boleh kita membalas dengan balasan yang serupa, setimpal. Jangan lebih. Ketika dia pukul pipi kanan kita, pukul lagi. Kira-kira berapa kerasnya pukulan dia, samakan pukulan kita juga. Kalau lebih, maka akan ada tagihan di akhirat nanti. Dia caci kita, dia hina kita, balik lagi, balas lagi, nggak apa-apa. Jelek lu juga jelek, udah gitu kan. Lu jelek, apalagi lu lebih jelek dari saya. Oh ini lebih adalah kata lebih. Apa dasarnya boleh membalas? Di Al-Quran, mumpung kita ada hafiz ini ya Ustaz, apa ayatnya? faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimisli ma. Nah itu, ada orang memusuhi kita, balas, boleh. Ada lagi ayat mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma. Jadi boleh kita balas, tapi dengan setimpal balasannya, tidak boleh lebih. Lebih, ingat, ada tagihan di akhirat nanti. Nah kemudian yang terakhir ya, yang pertama tadi bau mulutnya orang puasa, yang kedua beristighfar malaikat, yang ketiga diikat setan, yang keempat surga akan didandani, dihiasi, dan yang terakhir wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin minhu, dan Allah turunkan maghfirahnya, ampunannya di detik terakhir malam, di malam menjelang pagi Allah turunkan pengampunan di situ. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahiyya lailatul qadri? Ya Rasulullah, apakah ini malam Lailatul Qadar? Kata beliau, qala la, bukan. Walakinil amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Karena sesungguhnya orang-orang yang akan disempurnakan pahalanya ialah tatkala dia selesai melakukan ibadahnya. Kapan selesainya? Di akhir malamnya itu. Ditutup dengan apa? Dengan sahur kan. Di malam hari ini, dari mulai maghrib, penutupannya adalah apa? Sahur itu, menjelang subuh. Makanya disunnahkan kalau sahur jangan terlalu malam, mendekati subuh. Bahkan ketika ada teriak-teriak imsak, masih boleh kita makan, masih boleh kita minum. Kenapa? Karena belum masuk subuh. Begitu masuk subuh, maka disitulah mulai ada larangan, tidak boleh makan minum. Kalau orang-orang dulu, ketika mereka sudah tidur di malam hari, maka ketika bangun, mau bangunnya jam 8, jam 9, jam 12, sudah tidak boleh makan minum, tidak boleh hubungan. Dulu begitu. Tapi sekarang rusuh, diringankan, diganti, dihapus, sehingga dibolehkan bagi kita untuk melakukan hubungan badan, makan minum sepanjang belum masuk subuh. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian berhubungan. Jadi banyak keutamaan ini. Oleh karenanya, marilah jemaah sekalian, kita siapkan diri kita untuk mengejar
semua keutamaan di bulan Ramadan ini. Mumpung Ramadan, semua amal ibadah dilipat gandakan. Demikian jemaah sekalian. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita mulai imsak ya? Imsak menahan makan minum. Artinya sudah dilarang makan minum lagi. Apakah dari mulai masuk waktu atau sampai adzan selesai? Dari mulai masuk waktu sudah tidak boleh makan minum lagi. Itu batasnya. Sama seperti maghrib, sama seperti buka. Kapan waktu buka puasa? Dari mulai masuknya maghrib, bukan adzan selesai baru makan, bukan. Begitu masuk waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah masuk. Jadi nggak usah nunggu lagi, ntar adzan dulu selesai kan. Kita makan, enggak kan? Makan dulu. Begitupun kalau masuk waktu subuh, maka disitulah larangan sudah mulai berlaku. Jadi kalau belum waktu subuh masuk, meskipun imsak teriak-teriak, ini belum, ini jaga-jaga saja. Mungkin yang masih makan, khawatir belum minum, makanya imsak. Yang sedang merokok hati-hati gitu. Udah imsak nih, imsak siap-siap nih kan gitu. Kenapa? Tidak boleh lagi, kecuali adzan pertama Pak, adzan menjelang subuh tuh ada kan, nah, itu boleh makan. Adzan awal kan, adzan awal boleh kita makan minum, karena itu belum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu subuh, namanya tulu'ul fajris shadiq. Jadi min tulu'il fajris shadiq dalam fikih itu, dari mulai tulu' masuknya waktu subuh sampai apa? Ila ghurubis syamsi, sampai masuknya maghrib. Maka disinilah batasan kita berpuasa di bulan Ramadan. Jangan begini Bapak Ibu, kita lagi makan nih, belum minum, belum apa, azan masuk, tanggung nih saya nih, kita gini, nah kita telan, kita minum, tanggung karena alasan tanggung, maka batal puasa kita. Batal puasa kita nanti. Ya, kenapa? Karena sudah masuk larangan gitu. Makanya hati-hati bulan ini. Terus kedua, nanti kita jaga juga kalau kita nanti niat puasa, diupayakan tiap malam niatnya. Niat tiap malam niat puasa Ramadan. Kalau sampai satu malam kita lupa niat, maka dalam mazhab Syafi'i esoknya kita wajib imsak. Tidak makan, tidak minum dan sebagainya, tapi kita tidak puasa dan wajib diqadha. Kenapa? Karena tidak niat di malam harinya, dan niatnya pun terbatas dari mulai maghrib sampai subuh, itu batasannya. Jika sudah subuh, sudah tidak ada niat lagi. Atau belum maghrib, belum ada niat. Begitu maghrib masuk, silakan niat di situ bahwa besok akan puasa Ramadan. Nah makanya jaga-jaga kita lupa di satu malamnya, maka kita sebagian berpindah mazhab dulu ya. Pindah mazhab Maliki dulu. Kalau mazhab Maliki cukup satu kali saja niatnya. Niat di pertama, niat 1 bulan puasa penuh. Maka ketika kita lupa di malam-malam setelahnya, kita taklid kepada beliau. Ya, jadi kita tetap puasa seperti biasa dan tetap terhitung puasa kita. Kalau kita tidak niat 1 bulan full. Tadi malam niat full nggak puasanya? Sehari aja. Ya jaga-jaga nanti, jaga-jaga nanti malam ini nih, malam ini nih. Nawaitu sauma syahri Ramadhan kulli.
Niat saya puasa seluruh atau niat saya puasa bulan Ramadan full. Ini jaga-jaga doang, takutnya kita lupa nanti. Ada orang mungkin dia begitu dia habis tarawih capek belum niat langsung tidur, bangun subuh. Wah, ini repot, ini belum niat dia. Maka jaga-jaga itu niat kita di malam ini atau malam besok boleh. Niatnya apa? Niat saya puasa bulan 1 bulan Ramadan penuh. Taklidan gitu. Tambah lagi taklidan, karena taklid tidak pun nggak masalah Pak. Tidak menyebutkan masalah, niat saya puasa 1 bulan Ramadan penuh sudah. Ini jaga-jaga. Betul, jaga-jaga seperti itu. Khawatirnya nanti gitu kita tidak niat. Karena dibatasi niatnya. Kalau niat puasa sunnah masih bisa di siang hari, ya sebelum zuhur masih bisa. Tapi kalau fardu dibatasi dari mulai maghrib sampai subuh. Masih ada yang lainnya? Di pedalaman ya, bagaimana batas sahurnya? Tapi ada suara azan enggak? Tapi terdengar tapi azan gitu. Kadang terdengar, kadang enggak. Oh gitu. Tergantung sound system. Ya kalau kita ada di pedalaman, terus untuk mengenali waktu bagaimana? Maghrib bagaimana? Ya? Kalau nggak ada jam tangan juga bagaimana? Repot ini ya. Saya pernah Pak, saya pernah mondok di Cianjur ya, di Cianjur. Jadi di situ memang santrinya itu benar-benar mendengar azan. Kalau ada berbunyi pasti mereka buka. Saya baru kali itu ketika masuk mungkin maghrib ya sudah sempat. Tapi mereka tidak puas, belum buka. Kenapa? Belum ada azan. Mungkin kalau di sini jam 6 sudah maghrib, karena belum azan 6:30 baru buka kami itu. Ada sirine kan apa namanya? Gitu kan, itu tandanya nih. Itu nggak ada pernah kejadian, pernah nggak ada suara itu. Akhirnya santri diam semuanya kan, takut kalau kita buka katanya. Nah kalau kita punya ijtihad, punya cara bahwa ini sudah masuk maghrib, maka silakan praktekkan ijtihad kita. Kalau bisa kita. Kalau tidak bisa, ya paling kita nunggu sampai malam paling. Karena kekhawatiran kalau sampai kita buka belum waktunya, misalnya nih kita bangun asar, kebetulan memang lagi mendung suasananya. Kita melihat, wah udah maghrib nih, padahal mendung kan, kita buka akhirnya. Jadi ketika ada orang puasa buka sebelum waktunya, maka setelah dia buka wajib imsak sampai maghrib. Wajib imsak sampai maghrib, dan dia terhitung tidak puasa dan wajib diqadha puasa ini, puasa atau hari itu. Jadi ada beberapa kasus yang diwajibkan bagi orang yang imsak tapi tidak puasa. Di antaranya satu, tidak niat di malam hari. Yang kedua, dia melakukan buka belum waktunya, dikira sudah masuk buka waktu maghrib, ternyata belum. Nah sisanya itu wajib imsak tapi batal puasanya. Biasanya ada orang sedang apa? Dia sedang diam menunggu maghrib kan, ada iklan masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu maghrib, kita makan kan minum, ternyata belum maghrib. Nah loh. Atau ada orang iseng di musola atau di masjid, dia lagi nunggu masuk waktu maghrib, ada orang iseng pukul apa? Bedu. Nah ini nih. Makanya kita penting kita mengetahui waktu-waktu maghrib dan subuh. Kalau bisa di rumah kita tempelkan itu, jaga-jaga nih maghrib jam berapa, subuh jam berapa. Agar apa? Agar kita tidak melakukan larangan-larangan tadi. Masih ada? Sudah nggak ada. Kalau dia
azan atau 3 azan, boleh izinnya pakai azan yang paling lama untuk batas waktu tadi. Azan paling lama Di sini sudah azan. Ada yang belum azan, belum azan, boleh nggak izinnya untuk pakai yang oh gitu. Nah sekarang gini ya, pertanyaan bagus ini. Sekarang begini Pak, di daerah kita ini kadang beda-beda azan kan. Masjid ini, Masjid Arafah, Masjid Mina dan lain-lainnya beda. Gading juga beda. Bagaimana kalau di sini belum waktu masuk, di sana sudah masuk waktu? Apakah boleh warga Arafah mengikuti warga sana, Gading? Atau begini, di sini sudah subuh, di sana belum subuh. Apakah boleh kita ngikuti sana, makan aja tuh sepanjang mereka belum azan? Nah ini. Dan dalam kaidah fikih, dalam bahasan fikih, tidak boleh warga-warga di situ mengikuti daerah-daerah lain. Kalau waktunya beda, tapi nah kira-kira Gading dengan sini sama nggak waktu masuknya? Sama kan? Jadi azan di Gading makan aja Pak gitu. Atau azan di Gading juga nggak usah kita teruskan. Kenapa? Waktunya sama. Berarti kita punya jam yang akurat bahwa subuh itu berapa menitnya. Untuk maghrib juga sama, kita lihat jamnya yang benar akurat, yang sesuai. Nah itulah kita ikuti panduan itu. Apabila sudah sesuai, meskipun yang di masjid belum azan, bisa kita buka duluan, tidak mesti menunggu. Sama nggak waktu dengan kita di TV? Pokoknya kalau misalnya beda, jangan kita ikutin. Yang penting kita sesuaikan dengan jadwal waktu di daerah kita ini. Jangan masuk di tempat sholat kita ya. Kalau kita biasa sholat di sini, berarti jadwal di sini yang kita ikuti. Nggak boleh jadwal misalnya sini ada 2 kan, musola misalnya kan. Berarti yang kita ikuti yang di sini. Iya, yang akurat, yang sesuai waktunya. Yang akurat, yang sesuai waktunya. Dan kalau sudah kita punya waktu yang tepat, jadwal yang tepat, meskipun di masjid belum azan, kita bisa buka duluan ya. Kenapa? Karena kadang-kadang muazzinnya lagi tidur, mungkin dia lagi pipis dulu kan, kita tahu, jangan nunggu dia azan kan kelamaan juga. Boleh kita buka duluan. Yang penting kita punya jadwal yang tepat gitu. Jam yang akurat juga, baru kita boleh melakukan pembatalan puasa atau mulai masuk, dikatakan masuk subuh. Sudah esok belum? Masih ada yang lainnya? Jamaah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, kehati-hatian kita perlu kita jaga. Tidak hanya kita rajin beribadah saja, puasa, tarawih, semua kita kerjakan, tapi hati-hati. Ada beberapa hal yang membuat hancur ibadah kita, gitu kan? Di antaranya apa? Di bulan ini jangan suka menyakiti orang, di antaranya. Jangan suka berdusta, jangan suka namimah, jaga lidah kita di bulan ini. Kalau kita biasa puasa menahan dari segala makanan, minuman dan syahwat, itu tingkatan umum. Tingkatkan lagi, puasalah mata kita, puasakan mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, semuanya. Dari apa? Dari hal-hal yang Allah larang. Tingkatkan itu semuanya, jaga mata kita. Hati-hati kita buka HP handphone kita lihat gambar, hati-hati. Ini bulan suci Ramadan, jangan kita kotori, nodai dengan maksiat kepadanya. Kalau sudah bisa kita jaga tubuh kita, naik lagi ke tingkatan berikutnya, khawasil khawas. Apa? Jaga hati kita. Hati kita jaga dari segala penyakit hati, sifat iri, dengki, sombong dan sebagainya. Dan upayakan hati kita ini zikir kepada Allah Ta'ala dengan baca Al-Quran dan doa-doa. Sampai kapan? Sampai maghrib. Jadi puasanya 3 tingkatan. Umumnya kita kerjakan, yang khusus juga kita kerjakan, dan terakhir khususul khusus kita kerjakan juga. Maka insya Allah puasa kita akan sempurna.
Karena Rasul mengatakan dalam hadis yang lumayan seram juga ini ya, kam min shaim, kata Nabi, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa. Bayangkan, kam itu kan ditaksir, berapa banyak orang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa. Hanya idzal ju'ul atash, dia hanya dapat satu lapar, dua haus, pahalanya nggak dapat. Bayangkan, ini bukan jarang, kata Nabi, kam min shaim, banyak seperti ini. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari pahalanya, hanya lapar dan haus, itu yang dia dapatkan. Kenapa? Karena mereka melakukan tadi maksiat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Kalau saja di bulan ini amal-amal kita dilipat gandakan, berarti maksiat pun di dalamnya itu diperbesar lagi. Kalau biasanya maksiat satu tapi nggak sempurna, satu saja, satu maksiat dibalas satu ancaman, satu dosa, tapi nggak sempurna satunya itu. Tapi di bulan yang mulia, yang suci seperti Ramadan, maka maksiat yang disebut satu tapi nggak sempurna dikamilahkan, sempurnakan, dibesarkan pak dosanya itu. Ini jangan main-main di bulan ini ya. Jangan main-main, yang kita hanya lihat pahalanya saja, sementara kita lupa ada afatnya, ada yang buat menggagalkan puasa kita. Salah seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud, dia paling beda di antara semua sahabat. Apa bedanya? Ketika Nabi ceritakan keutamaan sholat, puasa, sedekah dan sebagainya, sahabat senang dengarnya. Tapi kata beliau, ya Rasulullah, apakah ada afatnya? Ketika Anda menyampaikan keutamaan ini dan itu, apakah ada bahayanya yang bisa menghancurkan ibadah ini? Maksud, makanya beliau diberi kelebihan. Allah beri kelebihan, beliau bisa melihat orang yang munafik. Dari sekian sahabat, hanya beliau yang diberi kelebihan bisa melihat orang munafik. Dari mana? Kata beliau, saya lihat orang munafik itu berekor, katanya. Ada ekor. Setiap orang berekor itu munafik, katanya. Hebat ya, seperti itu. Coba kalau kita berkelebihan melihat orang munafik berekor, ini ekor semua kan. Ini kelebihan beliau. Kenapa? Nah, di antara amal beliau itu setiap kali Nabi menceritakan keutamaan ibadah, beliau hanya mengatakan apa bahayanya ketika baca Al-Quran, ketika batal pahala Al-Quran, apa bahayanya kalau kita sholat, sehingga kalau kita kerjakan bisa menghilangkan keutamaan sholat. Itulah Ibnu Mas'ud. Mudah-mudahan di bulan ini Allah berikan kita umur panjang, sehat walafiat, istiqamah bersama. Semoga hati kita semua menyatu dalam kebaikan ya, dunia akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah